Nusantara tuh punya banyak banget naskah-naskah kuno, tapi jarang banget yang tahu isinya. Padahal dalamnya tuh banyak yang menarik loh. Nah itu dia, banyak orang yang lebih tahu sejarah luar negeri daripada warisan kita sendiri. Padahal kita banyak naskah kuno yang gak kalah keren sih. Bener banget, di Indonesia banyak naskah kuno Nusantara yang isinya nggak cuma sejarah aja, tapi juga ilmu pengetahuan, keagamaan, cerita hikayat, bahkan sampai pengobatan tradisional. Bukan hanya di daerah satu aja, tapi hampir seluruh Nusantara. Kayak aksara Jawa, Kalimantan, Sumatera, bahkan sampai Maluku. Nah, misalnya tuh seperti negara Katagamang yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit, atau hikayat Raja-Raja Pasai yang menggambarkan kerajaan di Nusantara. Ada juga naskah hukum adat, seperti hukum adat Minangkabau yang menjelaskan tentang struktur dalam bersosialisasi. Ada juga naskah keagamaan, contohnya kayak kitab Raja Salatin, yaitu kitab pada abad ke-17 yang menjelaskan tentang kepemimpinan Islam dan nilai-nilai moral para pemimpin. Nah, ada juga naskah-naskah seperti tafsir, fikih, atau tasawuf yang berkembang di Nusantara yang dituliskan menggunakan aksara Jawi atau Pali. Masalahnya banyak naskah-naskah kuno sekarang itu diubah ke dalam aksara, yang mana ini jarang digunakan, seperti aksara Arab Jawa kuno, Arab Pegon, atau aksara Bugis Lontara. Nah, makanya ada yang namanya transliterasi, yaitu mengubah teks dari aksara lama ke aksara lain tanpa mengubah bunyinya agar lebih mudah kita baca. Nah, jadi kalau misalnya ada aksara Arab Pegon, itu bisa diubah ke huruf Latin tanpa mengubah maknanya. Selain itu, selain transliterasi, ada juga yang namanya transformasi, yaitu mengubah teks ke bentuk lain agar lebih mudah dipahami tanpa mengubah maknanya. Nah, itu lebih penting supaya apa? Supaya generasi kita lebih mudah memahami naskah kuno. Tapi sayangnya, banyak dari naskah-naskah kuno ini yang hilang bahkan rusak. Ada juga yang dimakan usia, terus tersimpan dan nggak dirawat, bahkan ada yang dibawa kabur ke luar negeri. Nah, ini nih yang bikin kita sedih. Aturannya di Nusantara yang disimpan naskah-naskah kuno itu semua, namun mirisnya semua naskah-naskah itu disimpan di negara lain, seperti negara Inggris, negara Jerman, atau negara lainnya. Tapi kok bisa naskah-naskah ini sampai ke luar negeri gitu? Dulu waktu masa kolonial, banyak peneliti asing yang membawanya untuk diteliti. Tapi sampai sekarang banyak yang nggak dikembalikan. Makanya filolog sekarang itu berusaha mendokumentasikan, meneliti, bahkan menerjemahkan dari satu teks naskah kuno ke naskah kuno lainnya. Agar apa? Agar mereka lebih paham. Jadi filologi itu nggak cuma mempelajari tentang naskah lama, tapi kita mempelajari bagaimana kita melestarikan ilmunya dan sejarah Nusantara. Iya, karena kalau naskah-naskah kuno ini hilang, kita juga bisa kehilangan warisan ilmu pengetahuan Nusantara. Jadi filolog itu kayak ahli sejarah yang mengungkap masa lalu. Jadi kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Makanya kita harus lebih peduli dengan naskah kuno Nusantara, karena itu bagian dari identitas kita. Jadi naskah kuno itu ibaratnya tidak hanya sekedar masa lalu, tetapi bagian dari jati diri kita. Lestarikan naskah kuno Nusantara, karena sejarah adalah jati diri kita. Bye-bye.